Soal nomor 11. Kaidah yang benar tentang dhamir munfasil adalah, ingat, dhamir munfasil adalah kata ganti. Ya, kata ganti yang berupa satu kata yang terpisah dengan kata berikutnya. Itu namanya dhamir munfasil. Kita sudah pernah menghafalkannya bersama-sama di kelas yang sudah mengalami pembelajaran tatap muka, yaitu ada ana, huwa, hiya, anta, anti, ya, dan seterusnya. Baik. Dhamir munfasil itu di sini semuanya sudah benar ya, ada huwa, hiya. Berarti dia, yang kita bicarakan adalah dia. Nah, dhamir munfasil itu selalu diikuti dengan kata yang jenis kelaminnya sama dengan dia. Artinya apa? Kalau dhamir munfasilnya itu adalah, kalau dhamirnya itu adalah mudzakkar, laki-laki, maka kata setelahnya juga harus laki-laki. Kalau dia muannas, perempuan, maka kata setelahnya juga harus perempuan. Ya, huwa ini laki-laki, hiya perempuan, artinya sama-sama dia. Ya, huwa laki-laki, hiya perempuan, artinya sama, yaitu dia. Terus cara membedakan laki-laki dan perempuan, kata berikutnya apa? Mudah saja. Kalau perempuan dia ada ini, tak ini ya, tak marbutoh namanya, tak yang bentuknya bulat. Ini namanya tak marbutoh. Kalau ada tak marbutoh berarti perempuan. Kalau tidak ada maka laki-laki. Udah, itu cara paling simpel begitu. Ya, cara paling simpel begitu. Maka di sini ya, jawaban yang benar adalah B. Huwa mudarrisun mujtahidun. Dia laki-laki adalah mudarrisun, seorang guru, mujtahidun yang sungguh-sungguh. Ya. Opsi A kenapa salah? Opsi A salah karena huwa ini dia laki-laki, terus diikuti mudarrisatun, seorang guru perempuan. Ya, karena ada ini nih. Ada tak marbutah ini. Ya, maka salah, keliru. C kenapa keliru? Karena hiya ini adalah dia perempuan, jamilun ini laki-laki. Dia adalah, ya, dia seorang perempuan itu adalah laki-laki yang ganteng, kan salah. Harusnya hiya jamilah, ya, jamilah ditambah tak di sini, baru benar. Terus D keliru kenapa? Karena D ini huwa adalah dia laki-laki, terus diikuti dengan muslimah. Ya, muslimah. Harusnya huwa muslim, dia seorang muslim, bukan dia laki-laki seorang muslimah. Ini keliru. Kemudian yang E sama kayak tadi, hiya itu adalah perempuan, mudarris itu laki-laki, maka harusnya hiya mudarrisah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, kamu harus perhatikan ini. Kemudian soal nomor 12. Yang termasuk isim isyarah lil qarib muannas adalah, baik, isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk, ya, kata yang digunakan untuk mengisyaratkan, isim isyarah kata tunjuk. Lil qarib untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Wah, kalau bahasa Indonesia kata tunjuk dekat itu adalah ini. Ya kan? Kalau itu kata tunjuk jauh. Ini kata tunjuk dekat. Tapi masih ada tambahannya lagi, muannas, ya. Kata tunjuk dekat yang digunakan untuk perempuan atau muannas. Dalam bahasa Arab kata tunjuk dekat itu ada hadza dan hadhihi. Hadza itu untuk mudzakkar, yang untuk muannas adalah hadhihi. Maka jawaban yang benar adalah B. Ya. Hadhihi ini adalah berarti ini untuk muannas. Kalau ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki adalah hadza. Ya, hadza. Huwa ini bukan isim isyarah, dia adalah dhamir. Hunna juga isim isyarah, bukan dhamir. Hunna adalah isim dhamir, maaf, bukan isyarah. Huwa juga isim dhamir, bukan isyarah.
tilka ini benar isim isyarah tapi lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh. Maka dalam bahasa Indonesia artinya itu tilka ya. Baik. Baik, soal nomor 14. Perhatikan percakapan berikut. Jadi ada percakapan antara Khalil dengan Khalid. Khalil berkata, "Ismi Khalil, namaku Khalil." Terus Khalid bertanya, "Kaifa haluk?" Khalil, gimana kabarmu? Ya, kaifa haluk ini artinya gimana kabar kamu? Dijawab oleh Khalil, "Bi khair, walhamdulillah." Oh, alhamdulillah saya baik-baik saja kabar saya. "Wa kaifa haluka anta?" Terus kabar kamu gimana? Ya. Khalid nuktah titik. Lanjutan percakapan tersebut adalah jawaban yang benar langsung saja A. Ngapain susah-susah? Di sini sudah ada ada kata tanya, kaifa haluk? Ya, apa kabarmu? Jawabannya bi khair walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Lalu pertanyaan ini diulang lagi, wa kaifa haluka anta? Hanya ditambah kata anta, ya anta itu kamu kan. Gimana kabar kamu? Gantian. Ya, sama kayak kalau kita bilang how do you do too, nah, semacam itu kalau bahasa Inggris. Jadi wa kaifa haluka anta? Maka jawabannya sama persis, bi khairin walhamdulillah. A jawabannya. Ya, jawabannya A. Baik. Langsung ya. Soal nomor 15. Dari segi bilangan, bentuk-bentuk isim dibagi 3, yakni mufrad, musanna, dan jamak. Kata yang termasuk musanna di bawah ini adalah, baik perlu saya jelaskan terlebih dahulu, bahwa isim dibagi jadi 3 berdasarkan bilangan, ya, berdasarkan jumlahnya. Yaitu ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu ketika bendanya satu, ya, satu buku, satu bolpen, satu meja, satu kursi, itu namanya mufrad, ya. Bahasa Arabnya kalau satu buku kitabun, satu meja maktabun, satu bolpen qalamun. Ya, itu namanya isim mufrad. Bendanya jumlahnya 1. Kalau bendanya jumlahnya 2, namanya musanna. Ya, musanna. 2 buku, kitabani, 2 bolpen, kolamani, 2 meja, maktabani, 2 kursi, ya, kursiani, begitu. Ya, jadi namanya musanna. Musanna bisa diketahui dengan rumus mudahnya adalah ani, ya, ditambah kata ani atau aini. Ini musanna. Baik, nanti kita coba terapkan. Terus yang ketiga adalah jamak. Jamak ini ketika bendanya berjumlah lebih dari 3. Ya, lebih dari 3 itu namanya jamak. Baik. Kata yang termasuk musanna di bawah ini adalah, ingat, rumus musanna di akhir kata itu ada ani atau aini. Ya. Ingat, ini rumus simpelnya. Kata musanna ditandai dengan ada ani atau aini di belakang katanya. Ya, contoh buku bahasa Arabnya kitabun. Ini 1 buah buku. Kalau 2 bukunya maka ditambahi ani atau aini menjadi kitabani, kitabaini. Ya, ini musanna. Ya, jadi kamu tinggal mencari yang ada ani atau aininya. Maka dari A, B, C, D, dan E jawabannya yang benar adalah E. Kenapa? Di sini ada ani, rojulani, ada ani. Ya, itu. Jannatun tidak termasuk. Kenapa? Enggak ada ani. Ya, banun tidak termasuk, tidak ada ani. Muslimun tidak ada ani. Muslimatun tidak ada ani. Ya, jadi rumus mudahnya untuk mengetahui musanna itu adalah cari saja si ani atau si
si aini di belakang. Ya, rojulani atau mungkin besok dirubah menjadi rojulaini. Nah, ini musanna, ya, musanna. Baik. Soal nomor 16. Wa hadza ibnuhul Qasim wa hadza ibnuhu Abdullah. Terjemahan yang tepat pada kalimat ini adalah, baik kita coba terjemahkan sedikit demi sedikit ya. Hadza itu artinya ini. Wa hadza dan ini ibnuhu adalah putranya atau anak laki-lakinya. Al-Qasim, namanya Qasim. Wa hadza dan ini ibnuhu adalah anak laki-lakinya Abdullah, ya, namanya Abdullah. Ya. Dan ini putranya yaitu Al-Qasim. Dan ini putranya yaitu Abdullah. Ya. Jadi Abdullah dan Al-Qasim ini nama putranya. Sepertinya teks ini diambil dari buku belajar bahasa Arab. Ya, kitab Arabiyah Baina Yadaika menceritakan tentang silsilah keluarga Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya 3 orang putra. Putra pertama namanya Qasim, ya, dan ini adalah putranya Nabi yang pertama namanya Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah, dan ini adalah putra Nabi yang kedua namanya Abdullah. Ya, dan putra Nabi yang ketiga siapa namanya? Ya, Ibrahim. Baik. Maka jawaban yang benar adalah B. Sebenarnya tidak ada jawaban yang benar. Ya. A, B, C, D, E ini semuanya keliru. Kenapa? Karena harusnya putranya bukan putra. Ya. Tapi yang paling mendekati adalah B. Ya. Harusnya dan ini putranya bernama Al-Qasim dan ini putranya juga bernama Abdullah. Ya. Tapi kalau tulisannya begini kan artinya jadi berbeda. Dan ini putranya Al-Qasim dan ini putra Abdullah. Ya, ini putra Abdullah berarti anaknya Bapak Abdullah gitu. Ini jadi keliru sebenarnya ya. Tapi ya soal tidak bisa kita salahkan kan, ketika kita mengikuti sebuah ujian, kita nggak bisa protes masalah soal, apalagi besok ini ujiannya atau penilaiannya adalah daring. Ya, Google Form itu nggak tahu ini soal benar atau salah. Dia hanya mencocokkan soal dengan kunci jawaban, sehingga kamu harus mencari jawaban yang paling mendekati benar. Ya, jangan, wah ini soalnya salah ini, berarti saya harus protes kepada gurunya. Ya kalau gurumu mau menerima itu. Ya kalau gurumu punya kemampuan untuk mengoreksi jawaban yang ada di software atau di internet. Kalau tidak, ini bisa jadi sebuah masalah. Ya, jadi ya oke lah kita tahu ini A, B, C, D, E nggak ada yang benar ini. Tapi cari yang paling mendekati kebenaran, yaitu putranya dan ini putra-putra. Ya, kalau A ini salah karena pertama putri. Putri itu ibnatuhu, ya, binti kalau bahasa kita. Bintun, putri, putra, maka keliru. Ya. Dan yang C ini keliru karena dia. Ya, dia itu huwa. Sedangkan yang dipakai di sini adalah hadza. Hadza artinya adalah ini. Ya. Kemudian yang D salah karena itu. Kemudian putra-putri ya. Dan yang E salah karena kami. Ya, jadi yang paling mendekati benar tapi tidak benar. Tidak benar adalah B. Ya, B. Baik. Soal nomor 19. Terjemahan dari ruang adalah, tadi kita sudah ya, jadi ayahnya tadi adalah di ruang tamu, ghurfatud diyafah, maka ruang bahasa Arabnya adalah ghurfah. Ya, ghurfah artinya ruang. Jaridah tadi artinya adalah koran. Falah artinya adalah petani. Akhi, kakak laki-laki. Jadi
kakek ya. Kakek laki-laki apa perempuan? Ya pasti laki-laki lah, masa kakek perempuan. Kalau perempuan namanya nenek, ya kan? Baik, soal nomor 20. Tema yang tepat untuk bacaan di atas adalah, menurut kalian temanya apa? Kalau menurut saya temanya adalah tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Kalau disebut pedesaan tidak ada clue ke arah sana. Tema perkotaan juga nggak ada ciri khus kota di sana. Penginapan lagi-lagi malah tidak sama sekali. Perumahan juga kurang pas. Jadi menurut saya jawabannya adalah C, tempat tinggal ya. Jadi di tempat tinggalku, ayahku ada di ruang tamu, ibuku ada di dapur, nenekku juga di dapur, kakekku ada di sawah kelihatan dari sini, terus kakakku ada di masjid. Ya, ini semuanya lebih mengarah ke tempat tinggal.